Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi pelajaran kita adalah membahas mengenai kehidupan manusia masa praaksara. Kapan dan bagaimana manusia hidup pada masa lampau. Pertama-tama pokok bahasan kita itu akan membahas pengertian dari masa praaksara. Yang kedua yaitu periodisasi masa praaksara berdasarkan waktu geologis. Dan yang ketiga adalah periodisasi masa praaksara berdasarkan arkeologis. Oke, langsung saja kita lanjut ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian dari masa praaksara. Pengertian masa praaksara. Masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga sebagai dengan masa nirleka, yang artinya nir adalah tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa di mana tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan masa praaksara menurut geologis. Periodisasi secara geologis artinya berdasarkan struktur bumi. Proses perubahan bumi terbagi atas beberapa fase atau zaman. Perubahan dari satu zaman ke zaman berikutnya memakan waktu yang sangat lama sampai dengan jutaan tahun. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum atau juga disebut dengan Kenozoikum. Zaman Neozoikum ini terbagi dalam 2 bagian, yaitu zaman Tertier dan zaman Kuartier. Pada zaman Kuartier inilah mulai muncul adanya tanda-tanda kehidupan manusia. Adapun untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Periodisasi sejarah perkembangan bumi secara geologis, yaitu yang pertama ada zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu kulit bumi masih sangat panas sehingga belum ada kehidupan di atas bumi. Oke, zaman kedua yaitu zaman Paleozoikum. Disebut juga sebagai zaman kehidupan tua, berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Yang ketiga ada namanya zaman Mesozoikum, atau yang disebut juga dengan zaman kehidupan pertengahan, berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Di samping itu juga mulai muncul berbagai macam burung. Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil, karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Yang keempat yaitu zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman kehidupan baru. Disebut juga sebagai zaman kehidupan baru, berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman Tertier dan zaman Kuartier. Di mana zaman Tertier adalah zaman di mana jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui atau disebut juga dengan hewan mamalia. Contohnya adalah jenis gajah purba atau mamatus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Zaman yang kedua dari zaman Neozoikum ini adalah zaman Kuartier. Zaman Kuartier berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di bumi. Masa praaksara menurut arkeologi.
Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Agar kita dapat memahami periodisasi ini dengan baik, maka akan diuraikan secara terpisah. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu zaman batu. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dan cara pengerjaannya, zaman batu dibagi menjadi tiga, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman batu tua merupakan suatu masa di mana hasil buatan alat-alat dari batunya masih kasar dan belum diasah, sehingga bentuknya masih sederhana. Misalnya kapak genggam. Hasil kebudayaan Paleolitikum banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Yang kedua yaitu zaman batu Madia atau zaman Mesolitikum. Zaman batu Madia merupakan masa peralihan di mana cara pembuatan alat-alat kehidupannya lebih baik dan lebih halus dari zaman batu tua, misalnya pebble atau kapak Sumatera. Yang ketiga yaitu zaman batu muda. Zaman batu muda merupakan suatu masa di mana alat-alat kehidupan dibuat dari batu yang sudah dihaluskan, serta bentuknya lebih sempurna dari zaman sebelumnya, misalnya kapak persegi dan kapak lonjong. Sebagai tambahan, setelah zaman batu muda ada namanya zaman batu besar atau zaman megalitikum, di mana di sini sudah ada sistem kepercayaan manusia terkait animisme atau dinamisme, sehingga mereka membuat bangunan-bangunan ataupun benda-benda besar yang digunakan sebagai pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kemudian pembahasan kita adalah zaman logam. Zaman logam yaitu di mana masyarakat manusia yang ada menggunakan logam sebagai alat perkakasnya secara dominan. Perkembangan zaman logam di Indonesia berbeda dengan yang ada di Eropa, karena zaman logam di Eropa mengalami 3 pembagian, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Sedangkan di Indonesia, khususnya di Asia Tenggara, umumnya tidak mengalami zaman tembaga, tetapi langsung memasuki zaman perunggu dan zaman besi secara bersamaan. Masih ada lagi pembabakan zaman praaksara berdasarkan ciri kehidupan masyarakat. Apa aja itu? Mari kita bahas selanjutnya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Pada masa ini, kehidupan manusia hanya berpusat pada upaya mempertahankan diri di tengah-tengah alam yang penuh tantangan, dengan kemampuannya yang masih sangat terbatas. Kegiatan pokoknya adalah berburu dan mengumpulkan makanan dengan peralatan dari batu, kayu, dan tulang. Kemudian pada masa kedua yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, di Indonesia sudah ada usaha-usaha untuk bertempat tinggal secara tidak tetap di gua-gua alam, utamanya di gua-gua payung yang setiap saat mudah untuk ditinggalkan jika dianggap sudah tidak memungkinkan lagi tinggal di tempat itu. Yang ketiga yaitu masa bercocok tanam. Perubahan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ke masa bercocok tanam memakan waktu yang sangat panjang karena tingkat kesulitan yang tinggi. Pada masa ini sudah mulai ada usaha bertempat tinggal menetap di suatu perkampungan yang terdiri atas tempat-tempat tinggal sederhana yang dihuni secara kelompok. Mulai ada kerjasama dan peningkatan unsur kepercayaan yang diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketentraman hidupnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.